teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1 akan membuat vlog ke Museum Kota Cina. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan. Nama saya Kaila Alivia. Saya Najwa Salsabila. Nama saya Syifa Amelia. Nama saya Naula. Nama saya Grace Agnes Enong Terputar. Nama saya Wahyu Firmansyah. Mari ikuti perjalanan kami yang asli ini ya. See you. Ini desain perjalanan pergi ke museum. Karena museum masuk di daerah pedalaman, kami melanjutkan dengan berjalan kaki. Halo teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Nah, kalau mau tahu ini tempatnya. Serius dong. Museum Kota Cina. Cengho. Oke, kita masuk ya sayang. Bye-bye. Awal mula adanya sejarah situs Kota Cina ini. Nah kawan-kawan, sebelum adanya peradaban Kota Medan sekarang yang ada di Kesawan, itu awal mulanya berada di situs Kota Cina ini. Oke, situs Kota Cina ini berdiri dari abad 11 sampai abad ke-15. Lalu berpindah ke Labuhan Deli. Tahu Labuhan Deli di mana? Yang sekarang kita sebut Sungai Deli. Oh iya. Nah, itulah peradaban kedua pindah ke Labuhan Deli pada abad ke-15. Nah, setelah abad 15 berpindah lagi abad 19 pindah ke daerah Kesawan. Sekarang yang menjadi pusat Kota Medan. Nah, pada awalnya dulu daerah ini semua kurang lebih 32 hektar menjadi pusat perdagangan internasional yang didatangi oleh beberapa negara, diantaranya bangsa Tamil, bangsa Cina, dan Timur Tengah, dan juga bangsa Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan juga Thailand. Nah kawan-kawan, ini dia gambaran keadaan pada saat itu. Kita lihat, ini kita sekarang berada di segitiga merah ini. Di antaranya mani-mani dan juga emas. Logam juga ada. Di sana itu ada tahi besi. Tahi besi itu lelehan besi atau lelehan logam. Di sini ada koin-koin yang dilakukan untuk bertransaksi. Ada koin-koin Cina, koin Tamil dan juga koin Timur Tengah. Bisa dilihat. Yang ada kalau ada yang nanya silakan ya. Silakan ya. Itu ada scan barcode, bisa di-scan, silakan kalau di-scan. Sandi. Jadi kawan-kawan, gambar sandi pada saat itu seperti inilah kurang lebih. Dia dindingnya terbuat dari batu bata, ini dari kayu, atapnya terbuat dari pohon aren. Tahu pohon aren? Pohon palangkali. Ya, atapnya terbuat dari pohon palangkali. Nah ini ditemukan di daerah ditemukannya candi. Ini adalah batu poros candi, atau yang sekarang fungsinya sebagai engsel pintu. Jadi kalau dari rekayasanya, itu kan ada 4 arca. Yang pertama, arca Dewi Buddha, arca Dewi Lasmi, dan arca Dewa Wisnu. Arca Dewi Buddha inilah yang menjadi cikal bakal ditemukannya ataupun digalinya situs Kota Cina ini. Jadi kawan-kawan, ditemukannya lah tanpa sengaja arca Dewi Buddha ini pada tahun 1970. Oke, pada tahun 1970. Ini dia Pak MC Cannon atau Edward MC Cannon. Bapak ini mendengar kabar ditemukannya arca ini. Jadi beliau datang hanya untuk mengeceknya saja, sambil menggali beberapa lubang besar arca. Nah, beliau tanpa sengaja menemukan beberapa keramik dan juga tembikar. Selama penggalian dimulai dari tahun 1970 sampai sekarang ditemukanlah ratusan keramik dan juga tembikar. Tidak keramiknya. Ini keramik kuno dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Jumlahnya ratusan ribu. Bisa kita lihat di situ, itu ada batu bata candi. Itu dia batu bata candinya. Ini batu bata candi kita.
bata candi situs kota Cina. Dan sebelah sana yang agak gelap itu batu bata candi Majapahit. Yang ini Majapahit, yang ini kota Cina. Bedanya nampak dari warnanya. Kalau kita kota Cina dia warnanya merah, sedangkan Majapahit daerah Jawa warnanya gelap. Karena apa? Karena perbedaan tekstur tanah tadi. Nah ini ada arca Dewi Laksmi dan arca Dewa Wisnu. Ini kedua arca ini ditemukan dalam keadaan seperti ini. Yang satu kepalanya hancur, yang satu setengah badannya hilang. Nah ini kan tidak lazim pada umumnya. Hancurnya itu dia kayak seperti dihancurkan. Nah jadi ini menjadi asumsi bahwasannya kerajaan ini hancurnya diserang sama kerajaan luar. Ini terumbu karang. Ini terumbu karang. Inilah menjadi bukti bahwasannya daerah ini adalah lautan. Ini terumbu karang. Yang membuktikan daerah ini adalah lautan. Kerang-kerang dulu itu beda dengan ukurannya dengan sekarang. Ukuran yang dulu lebih besar dari yang sekarang. Jadi itulah hasil dari evolusi hewan. Keramik dari berbagai dinasti. Sebelah kanan ada temuan tembikar dari berbagai dinasti. Bisa teman-teman lihat bentuknya yang beraneka ragam dan juga unik. Paket kuno. Ada yang tahu ini bidang apa? Ya, maksudnya model apa? Udah. Jadi ini dia model permainannya dia main tancapkan. Ini ada tengkorak stabat atau manusia stabat. Jadi kawan-kawan, dulu manusia yang mendiami daerah Stabat dan sekitarnya itu perawakannya seperti saudara kita yang ada di Papua. Gitu. Sekarang udah berpindah, udah berevolusi menjadi sekarang seperti kita ini. Diusahakan disatukan, cuman belum dapat semua dia. Dia jilem. Ini dia ijuk. Tali zaman dahulu kayak gini. Kayak gini. Anjay. Ini tali zaman dahulu dari tali ijuk yang disatukan. Kota Cina itu diambil dari bahasa Tamil. Kota, Ute, artinya kota. Cina artinya mungil atau kecil. Berarti arti dari wisata kota Cina ini kota yang mungil. Nah, nama itu terinspirasi dari keadaan pada saat itu. Jadi kawan-kawan, daerah sini itu memang kecil tapi padat penduduk. Gitu. Jadi temuan-temuan yang ada di situs kota Cina ini didominasi oleh temuan-temuan yang berarsitektur Tamil atau India Selatan, bukan Cina. Yang pertama kali juga datang kemari itu bangsa Tamil atau India Selatan. Jadi nenek moyang dia itu abad ke-11 pernah datang kemari untuk melakukan perdagangan. Jadi kawan-kawan, rempah-rempah kita pada saat itu seharga dengan harga emas, setara dengan harga emas. Jadi rempah-rempah kita itu begitu luar biasa jual belinya, harga jualnya. Yang ada di situs kota Cina ini, akulturasi budaya yang ada di situs kota Cina ini. Kalau bangsa India, bangsa Cina atau Timur Tengah datang kemari, kita nggak akan bakal ngerasain yang namanya bakso. Kita bakal ngerasain yang namanya mie ayam, martabak atau semacamnya. Itu semua dari bangsa India, Cina dan juga Timur Tengah. Jadi itulah pentingnya kita belajar sejarah. Nah, kenapa kita juga penting belajar tentang situs kota Cina ini? Yang aku menjelaskan tadi, rempah-rempah kita itu dulu setara dengan harga emas. Sekarang kenapa bisa anjlok? Jadi perlu kita ketahui, kenapa dari masa ke masa harga rempah-rempah itu semakin nggak ada harganya. Padahal rempah-rempah ini itu dicari oleh 3 negara besar. Dari 3 negara besar, Timur Tengah, Cina dan juga India. Jadi itu perlu kita ketahui. Nah, kapur barus itu juga komoditi asli dari Nusantara. Yang saat ini dia pusatnya di daerah Pakpak dan juga Barus. Jadi rempah-rempah kita itu besar potensinya.
sampai ke penjuru dunia. Jadi kenapa kita perlu belajar sejarah? Kita harus ketahui itu bahwasannya kita ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat berpengaruh oleh negara lain. Yang mungkin saat ini bangsa kita ini bangsa yang berkembang mungkin condong ke bawah. Tapi pada saat itu, pada saat masih Nusantara, bangsa kita bangsa yang besar dengan berbagai macam bentuk sumber dayanya. Kita lanjutkan tentang sejarah museum ini. Museum ini didirikan tahun 2008 oleh Pak Itswan Ajahri. Beliau sekarang mengajar di Unimed. Beliau yang mendirikan museum ini. Jadi museum ini bukan punya pemerintah. Museum ini punya pribadi. Jadi Pak Iwan Ajahri ini, beliau ikut melakukan ekskavasi di sini. Ekskavasi itu penggalian untuk mencari temuan-temuan barang arkeologi. Pada tahun 2008, temuan-temuan itu membludak banyak sekali, nggak teratur. Jadi Pak Iwan Ajahri berinisiatif untuk membangun sebuah tempat untuk meletakkan temuan-temuan itu. Makanya berdirilah Museum Kota Cina sekarang. Dua peneliti yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu tadi Pak Edward N.C. Cannon. Bapak itu dari Inggris. Yang kedua itu Pak Daniel Perret. Beliau dari Prancis. Jadi kawan-kawan yang berpengaruh besar itu untuk menggali situs Kota Cina ini itu dari luar negeri. Karena apa? Karena bangsa kita bangsa yang nggak menghargai sejarah. Kenapa Inggris dan Prancis mau untuk menggali situs ini? Karena mereka tahu betapa pentingnya sejarah itu. Mereka tahu betapa kegunaan sejarah itu sangat diperlukan. Makanya mereka jauh-jauh datang kemari untuk meneliti situs Kota Cina ini. Kayu besi karena dia lelehan besi. Kayu besi itu kata lain dari lelehan besi. Jadi kayu besi itu sisa-sisa dari pembuatan logam. Jadi di sini tuh ada selain penjualan rempah-rempah, di sini ada industri juga, industri logam dan juga industri emas. Jadi kenapa dibilang kayu besi? Karena sisa dari lelehan besi. Ada dua industri logam dan juga industri emas. Apa buktinya bang? Kalau emas ditemukannya cepu emas. Cepu emas itu yang dilihat di ruang pertama tadi, itu dia media untuk melelehkan emas tadi dan juga untuk membentuk emas tadi. Itu dia gunanya cepu emas. Makanya itu menjadi bukti bahwa daerah sini merupakan industri emas dan juga logam. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Pak Duluan silakan. tempat sejarah. Nah, kalau peninggalannya ya peninggalan yang ada di museum itu. Jadi itu kata lain dari kawasan. Nah, kawasan bersejarah. Karena dibilang situs Kota Cina. Nah, inilah dia museumnya. Museum Situs Kota Cina. Kenapa museum Situs Kota Cina? Bukan museum Kota Cina aja. Karena museum ini berdasarkan temuan-temuan yang ada di situs Kota Cina. Nama laksamananya itu Cheng Ho. Nah, Cheng Ho itu merupakan laksamana besar dari dinasti Ming. Jadi berbagai dinasti itu sudah kemarin. Salah satunya itu dinasti Ming. Nah, Ming ini dengan laksamana Cheng Ho, beliau beragama Muslim. Nah, dia datang kemari untuk melakukan perdagangan juga. Seperti itu. Perkiraan tahunnya dia datang tahun 1405 sampai 1422. Thank you all for watching this here video.
radio.